Hai, assalamualaikum. Hai Adi. Hai Jang, apa kabar? Hai Angelia, Shelly. Halo. Syrar Bakan. Nonton Coldplay. Kalau nggak ada jadwal ya aku nonton. Tapi kayaknya aku nggak jarang jalan kemana-mana sih guys. Aku lebih sering tidur. Nindi sayang, Nindi lagi tiduran ini. Halo Lena dari Singapura, Bandung, soreang. Hariansyah. Di mana itu di Tangerangnya? Tangerang Banten jauh. Zainal. Berita apa? Udah biarin aja, orang mau bikin berita kayak gimana pun juga gak apa-apa. Tidak ada masalah buat aku. Mau diberitain apa aja. Karena aku sendiri kan gak ngerti kejadiannya itu kayak gimana dan seperti apa. Selingkuh. Gak ada yang selingkuh. Perasaan ya memang karena kami tuh sudah tidak apa ya, tidak ada komunikasi ya, udah dari September gitu. Jadi kalau dibilang selingkuh nggak tahu ya gitu. Tapi yang pastinya enggak lah, nggak selingkuh gitu. Cuman kan bedanya keluargaku juga sama keluarganya dia kan baik hubungannya, komunikasinya juga baik dan gak ada yang gimana-gimana. Mama Singapura juga baik sama aku. Kalau misalkan ada orang yang Mas Ruli gini, Mas Ruli gitu, ya aku anggap mungkin dia lagi galau, dia lagi pusing, jadi dia begitu ya kan. Jadi aku sih kayak gitu aja ya pikirnya, karena kan gimana ya, bukan suamiku gitu. Jadi apa ya, nggak terlalu gimana. Jadi kalau udah selesai masalah, apa yang mau dilaporin tentang si Boti, ya nggak masuk akal gitu loh. Masalah si Boti juga udah kelar, nggak ada apa yang mau diiniin, malah berlanjutnya di sini bukan berlanjut gimana. Ini kan cari-cari nama semuanya, pingin cari pansos. Jadi semuanya itu pada ngomong yang enggak tentang aku. Mungkin ada yang ngomong enggak tentang siapa nanti pasangan aku gitu. Jadi aku gak terlalu pusing dengan omongan orang. Aku juga gak terlalu pusing tentang apa pendapat orang. Jadi aku sekarang lebih happy aja dengan apa yang aku jalani, selama memang itu baik dan kebenaran itu tetap akan jadi benar, gak akan pernah jadi salah. Orang itu bikin masalah sama saya, ujung-ujungnya dia cinta sama saya. Orang itu cari masalah sama saya, ujung-ujungnya dia kangen sama saya. Orang itu cari masalah sama saya, ujung-ujungnya kepengen dapat endorse. Orang itu cari masalah, ujung-ujungnya begini. Kalaupun misalkan gitu ya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian beritakan tentang Mas Ruli, ya mungkin dia lagi galau, hidupnya lagi semrawut, hidupnya lagi gak bagus, ya kan, lagi gak bener, karena mungkin dia hilang arah atau bagaimana. Ya lagian juga kalaupun dia begituan kan, yang rugi kan bukan siapa-siapa, orang diri sendiri gitu.
Kalau aku, masa lalu aku yang bicara tentang aku, jelek-jelekin aku, wajar. Karena si masa lalu itu mungkin pingin balik sama saya, tapi sayanya nggak mau. Jadi dia bikin masalah, bikin fitnah. Namanya orang kan nggak kepengen ya lihat orang lain bahagia. Ada aja gitu loh. Karena musuh kita itu orang terdekat. Biasanya musuh kita itu orang terdekat. Aduh, suka selingkuh, mau dibilang aku suka selingkuh, itu mah cari panggung. Kalau orang yang pintar mah cari panggung. Gak ada ceritanya Dewi Persik itu selingkuh, itu mah cari panggung. Buat aku, it don't move on me. Ilah makanya itu, buat aku gini loh guys ya, aku tuh cari duit pagi siang malam. Kehidupan aku tiap hari, ketika aku dengan sorry ya maaf ya, dengan yang dulu atau apa, kalau memang aku selingkuh atau apa udah kesebar, nggak ada ibaratnya becek ke titik olok ketoro istilahnya. Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai itu pasti akan kecium juga. Insya Allah aku jamin ya, selama aku menjadi istri siapapun aku tuh setia. Kalau aku tuh nggak setia, kuburan aku tuh bau. Tapi kalau aku setia, kalau aku meninggal, ini disaksikan semua orang di sini ya. Mudah-mudahan kuburan aku tuangi. Gak pernah dengar berita kalau adikku Dewi selingkuh. Iya makanya. Jadi kamu gak mungkin lah aku balikan sama Aldi Rifai. Dia udah punya istri. Udah kayak saudara. Aldi Taher baik sama saya. Istrinya baik sama saya. Ibunya Mas Aldi ibunya istrinya, mertuanya Mas Aldi Taher itu baik sama saya. Jadi kalian itu sebagai netizen itu jangan ngompor-ngomporin hal-hal yang gak ada gitu. Jadi apa ya, malah suka mericuhkan masalah yang sebenarnya itu gak ada apa-apa. Mami, berita mana ada selingkuh gak ada gosip? Itu yang lalu, yang orang masa lalu aku, yang fitnah aku. Aneh-aneh. Gak ada ceritanya aku selingkuh sama siapa ya, dari dulu. Makanya orang itu sibuk cari kesalahan aku. Dia sibuk cari fitnah aku terus. Ya supaya aku itu image-nya itu jelek di mata orang. Supaya aku tuh image-nya itu, ya tapi aku biarlah. Aku pasrah sama Allah. Aku tidak terlalu memikirkan apa fitnahan orang sama aku. Kak Dewi udah jangan ngomel. Aku gak ngomel-ngomel, itu kan ada yang tanya. Ngomel-ngomel, kita itu lagi ngobrol sama orang yang tanya. Aku pengikut Mami, cek Dedi Gosip, gak ada berita selingkuh. Nah, mana selingkuh, mana ada diselingkuhi kali. Dia itu memang pingin menghancurkan aku dari dulu. Orang itu memang pingin menghancurkan aku dari dulu. Dari dulu ingin menghancurkan aku. Gimana caranya supaya aku tuh tidak sukses? Gimana caranya supaya aku tuh tidak bahagia? Gimana caranya supaya aku itu tidak menikah? Jadi dia tuh bikin fitnah yang menjatuhkan aku. Tapi gak apa-apa. Kalau udah Allah itu sudah memberikan, sudah menjadi ketentuan aku dan menjadi milikku, atau mungkin kebahagiaan untukku, tidak akan mungkin tergantikan gitu. Karena rumah tangga apa sih bahasanya, aku nggak tahu ini sayang. Siapa Mbak, penasaran? Ada gitu loh. Ini ibaratnya ini mantan aku ya, udah ngata-ngatain aku tapi masih gatel aja. Padahal dia yang SMS, padahal dia yang pengen ketemu, dia yang pengen balikan, pengen ini, padahal aku ogah gitu loh. Enggak banget gitu. Sorry to say ya, aku bilang ya. Gak mau aku. Jadi sekarang dia itu seolah-olah merasa aku sudah tidak mau sama Dewi Persik. Aku sudah tidak mau sama Dewi Persik. Padahal dia sendiri gitu loh. Padahal dia sendiri yang kepengen sama, dia sendiri yang sampai SMS, WA, sampai sempat pernah dibaca tuh sama Mas Ruli, WA-nya orang yang sampai kegatelan nama saya.
gitu loh. Jadi kan handphone saya waktu itu pernah dipegang sama Mas Ruli ya kan. Dibaca tuh WA-nya, orang itu gatel banget. Mantan saya itu gatel banget. Kalau ajak-ajakin dong mami, ini dong, aku mau ini dong, papi mau ini. Ada tuh WA-nya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Dewi Persik ibaratnya masih kegatelan sama gue, itu bohong. Dia yang kegatelan sama saya gitu. Terus karena saya tolak, dia marah-marah tuh. Padahal saya tuh kasih kerjaan sama dia waktu acara di Star Fashion atau apa itulah ya pokoknya intinya. Nah saya tuh diminta lagunya Goyang Ulek itu. Siapa itu sih, ada Goyang Ulek itu waktu itu, kayak produsernya Kak Ida Sari. Nah ketika itu saya tuh kasih duit loh, karena dia gak punya duit, aku kasih lah dia duit. Nih jadi bukan karena aku cinta sama dia, karena hidupnya dia itu sudah habis. Aku kasihan. Seolah-olah aku seperti mau sama dia. Aduh, kalau misalkan aku mau ya harus sama laki-laki yang normal dong guys. Masa sama laki-laki yang gak normal? Kak coba buka hati ke Kak Vicky. Aduh kamu nih buka hati. Buka hati sama siapa? Buka hati sama ngapain? Mau apa? Hati itu bukan apa ya? Hati itu bukan untuk dipermainkan. Hati itu punya perasaan. Jadi jangan sembarangan mempermainkan hati orang. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu punya hati, jangan menjodoh-jodohkan orang. Hati itu gak sembarangan. Makanya jangan pernah bermain-main dengan hati. Kalau orang itu suka bermain dengan hati, selingkuhnya gampang. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang mau hubungan aku dengan Mas Ruli kayak gimana, menurut saya tidak bisa bicara banyak di sini. Kan saya bilang, setiap orang tuh punya masalah, punya permasalahan yang mungkin tidak bisa diceritakan. Jadi posisinya hubungan dengan orang tua saya, mama Mas Ruli ini masih baik sama saya, masih teleponan sama saya, masih komunikasi sama saya. Saudara-saudaranya juga, kakaknya juga datang ke sini kemarin. Bukan ketahuan selingkuh. Kalau ketahuan selingkuh itu berarti pacaran sama saya tuh selingkuh sama perempuan dong. Saya nggak tahu karena saya nggak ngerti. Kalau orang mau kalau menurut saya, misalkan nih orang itu lagi galau, ya orang itu lagi galau atau mungkin lagi apa, terus tiba-tiba dia pergi ke dunia malam karena mungkin dia sudah tidak kuat dengan kondisi yang terjadi, akhirnya dia seperti itu. Ya mungkin bisa aja gitu. Tapi kalau buat aku pribadi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Dan dia belum jadi suami saya gitu. Jadi ya saya juga bukan istri orang gitu. Saya nggak mau dengerin orang itu. Saya selama saya nggak kelihatan mata saya sendiri gitu. Seandainya pun itu memang terjadi, ya mungkin dia lagi banyak masalah. Dan memang kebetulan hubungan kami memang lagi tidak baik-baik aja gitu. Jadi ya mungkin banyak masalah yang dihadapi, dan atau mungkin itu bisa jadi cuman apa ya, kita nggak ngerti kan saya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong banyak, saya nggak ngerti apa-apa soalnya. Kalau misalkan saya bicara terlalu banyak karena saya nggak ngerti, saya nggak bisa gitu. Halo Mimi Peri. Ya gimana hubungannya, ya mami aku yang tahu hubungannya kayak gimana, karena mami aku yang ngerti sama mamanya Mas Ruli, yang tahu hubungannya Mas Ruli sama aku kayak gimana gitu. Jadi aku gak ngerti. Kapan ke Subang ya? Nanti insya Allah aku nanti ke Subang. Cuman kalau misalkan bicara tentang masa lalu, maaf ya sayang, jangan bicara masa lalu. Karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah kembali dengan masa lalu. Kita itu hidup tuh di depan, jangan bicara masa lalu mulu. Saya tuh juga berhak untuk bahagia.
saya juga berhak punya kehidupan. Jadi kalau bicara masa lalu itu sudahlah. Apa sih kok masa lalu mulu yang diomongin? Gak penting. Kalau ada yang bilang Dewi Persik suka selingkuh, gak ada ceritanya Dewi Persik tukang selingkuh ya. Dulu kalau misalkan saya itu main sinetron, handphone saya tuh dipegang sama Angga. Jadi kalau misalkan balas-balasin WA atau balas-balasin jadwal, itu semuanya itu Angga semuanya. Dan saya kalau syuting itu kalau lagi syuting di sinetron kan saya 5 tahun saya sama dia kemarin, itu kan kebanyakan sinetron saya tuh Centini, tuh sinetron apa lagi tuh, kayak yang kalian lihat sinetronnya. Nggak ada waktu saya untuk pegang handphone karena memang kebetulan pada waktu itu pekerjaan handphone saya ini saya ada 2 dari dulu, dari tahun jebuk nih, walaupun dibilang handphone udah tua, bukan handphone 14 apa handphone 15 apa nggak ngerti lah saya itu ya. Saya tuh cuma pegang handphone saya ini, yang hanya pegang handphone saya ini ya suami saya. Jadi ketika suami saya tuh balesin siapapun itu cowok-cowok, itu suami saya dulu. Ya, kita bicara dulu. Gitu. Jadi kalau misalkan orang masa lalu saya mau bahagia, mau apapun itu urusan mereka, karena mereka punya kehidupan sendiri. Aldi Taher ibunya baik sama saya. Aldi Taher punya istri juga, istrinya baik sama saya. Mertuanya baik sama saya. Datang ke sini titip salsabili, baik sama saya. Jadi apa? Hai Koko The Blaze itu brother The Blaze tuh waktu itu pernah ke Paris aku sama dia. Dia tahu banget gimana saya itu paling nurut sama suami. Nggak ada Dewi Persik, aku tuh upload foto, upload video, caption di sosmed, itu semuanya itu mesti suami saya yang pegang handphonenya. Jadi kalau ada orang yang bilang Dewi Persik ini aku ya gini-gini aku, orang mau bicara apa ya terserah lah. Kalau misalkan ada yang bilang aku dulu waktu berumah tangga sama dia aku dipukulin lah, aku digini. Guys, aku nikah itu umur 18 tahun, masih kecil, masih bayi. Aku tuh bukan nikah 3 tahun ya. Aku tuh nikah itu masih bayi, masih 18 tahun. Masih gak ngerti mana itu baik, mana itu buruk. Aku masih gak ngerti mana itu laki-laki normal, mana laki-laki gak normal. Jadi biar kalian tahu, kalau ada fitnah yang bilang aku tuh 18 tahun kurang 6 bulan ya Ma. Aku tuh 18 tahun kurang 6 bulan aku tuh udah nikah. Jadi kalau misalkan ada yang bilang pernikahan aku yang pertama itu 3 tahun, itu bohong. Aku bukan buka lembaran lama, Suhandi. Justru lembaran lama ini dibuka lagi sama orang-orang yang benci sama aku. Ditaruh di TikTok, ditaruh di YouTube. Maksudnya apa? Janganlah kalian itu untung Pak polisinya itu baik gitu loh. Karena itu sudah jadi udah cerita lama yang tidak ada gitu loh, tapi diada-adain. Orang ini pingin pansos sama saya. Cuman orang-orang yang jahat, orang-orang yang iri atas kesuksesan saya, atas kebahagiaan saya, mereka ini mengcopy, ditaruh-taruhlah di sini, ditaruh-taruhlah di situ, ditaruh-taruhlah di sini. Keep strong, iya, brother. Aduh, aku kepingin ke Paris nih. Masih ada di Paris gak sih? Ya mereka iri sama aku tahu gitu loh. Lah logikanya aku tidak ngapa-ngapain. Tapi di situ diberitakan seolah-olah aku menikah itu ya umur 18 kurang 6 bulan. Itu pernikahan aku dan cuma setahun. Kalian buka jejak digital aku zaman dulu, dibuka, tolong dibuka. Itu saya setiap tahun ya, setiap tahun sampai akhirnya tahun yang kedua saya benar-benar cerai. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa pernikahannya itu 3 tahun itu bohong. Dalam pernikahan itu aku mukulin cowok itu bohong. Yang benar itu cowok itu pukulin saya terus, iya. Cuma bedanya dulu gak ada undang-undang tentang KDRT. Lu lucu, aku anak kecil umur 18 tahun mukul-mukul orang. Makanya
Kenapa sekarang ini saya itu jadi perempuan yang gahar? Kenapa sekarang ini saya itu jadi perempuan yang tegas? Kenapa sekarang ini saya jadi perempuan yang keras mungkin? Karena banyak pengalaman-pengalaman hidup yang sangat menyakiti perasaan saya. Gitu. Ini aku heran orang-orang gak ada habis-habisnya bikin cerita-cerita yang tidak. Kalian tahu orang yang bikin fitnah itu sampai sekarang itu nge-WA-in saya. Saya tuh sudah blok loh. Teleponnya orang tersebut itu mantan saya sudah blok. Dia bisa loh, bisa pakai nomor lain. Dia bisa pakai nomor lain dan mensyukur-syukuri berita-berita saya yang tidak baik. Astagfirullahaladzim gitu. Terus dia bilang, jodohnya kamu itu aku. Kamu walaupun lari kemana laki-laki pun tidak akan pernah bisa karena jodohmu tuh aku. Gila nggak? Ini orang udah psycho banget. Ini orang udah pingin balik sama saya. Nggak bisa dapat saya, dilaporin lah saya kantor polisi. Nggak bisa dapat saya, ternyata di apa namanya masalahnya ternyata nggak ada masalah yang terlalu berat gitu ya, maksudnya kasusnya nggak berat dan nggak ribet dan nggak bisa dikasusin. Akhirnya dia cari-cari nomor, menghubungi kayak orang stres jadinya ya kan. Gila, ini orang cari masalah mulu supaya apa gitu loh. Kok heran ya. Jadi aku bingung ini orang, dan bisa-bisanya bisa nyebut nama demi Allah. Nama Allah itu dipermainkan gitu loh. Kok berani gitu loh sebut-sebut nama Allah itu. Saya ya Allah, kok berani ya. Sebut-sebut nama Allah itu kok berani gitu loh. Apa ketika dia mendapatkan karma pada waktu itu sampai berapa tahun gitu kok masih belum apa ya. Masih belum terketuk hatinya gitu ya. Kok bisa ya kayak gitu ya. Jadi dan bisa bertepuk tangan di atas penderitaan orang lain. Ingat katanya, kamu tidak akan pernah bisa dengan laki-laki lain. Jodohnya kamu itu aku. Woi, GR banget kau. Gak akan pernah bisa. Gue gak ada perasaan sama lu. Gue gak cinta sama lu. Dan gue gak akan pernah balik sama lu sampai kapanpun itu. Walaupun dia tidak mengakui itu, dia pakai nomor lain, saya tahu itu kamu. Jadi udah deh, saya punya kehidupan masing-masing. Seandainya Allah memberikan jodoh buat saya, kalau sudah waktunya atas ketetapan Allah dia akan jadi milik saya. Siapapun itu nanti jodoh saya. Gitu. Jadi sudahlah ya guys. Tolong, aku minta tolong sama netizen yang baik hati. Setiap orang pasti punya masa lalu gitu. Dan di balik gaharnya saya punya masa lalu yang sangat menyakitkan. Sehingga membuat saya jadi lebih kuat, membuat saya jadi lebih keras menghadapi hidup ini, membuat saya jadi lebih waspada atas apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Jadi saya tuh cuma yakin kalau berlian akan tetap jadi berlian. Kamu mau bikin saya dibuang di tempat sampah atau di tempat kotoran, itu tidak akan menyurutkan sinar berlian itu gitu. Jadi buat aku hanya sia-sia orang yang menjelekkan orang lain, itu doang sih. Nindi, semangat sayang. Iya, aku semangat kok gitu. Ya kalau misalkan gak jadi nikah, ya berarti semua itu Allah yang mengatur. Karena tidak ada yang namanya tidak ada campur tangan Allah, itu tidak ada. Semua orang itu pasti punya, apapun yang terjadi itu pasti atas campur tangan Allah gitu lah. Jadi you deserve happiness. Yes brother, thank you so much. Jadi kalau misalkan ada orang berspekulasi tentang aku, yang begini, yang begitu, bagi aku, hidup aku tuh berkah. Kenapa? Karena aku sudah bisa memberikan manfaat buat orang lain. Aku bisa bahagiakan keluargaku loh. Banyak keluarga yang aku bisa hidupi loh. Banyak keluarga yang bahagia karena aku loh. Jadi kalau misalkan hidup aku tidak berkah, itu bohong. Hidup aku berkah loh. Keluargaku semua bahagia loh bersama aku. Mereka bisa tercukupi kebutuhannya loh.
berarti tandanya hidupku berkah. Gitu. Tim Mami juga bahagia, benar. Nindi bahagia, Nindi bisa beli mobil, nanti suatu saat Nindi bisa beli rumah, ya kan? Gitu. Kalau mengenai status itu masalah hubungan aku tuh orang tuaku yang tahu dan orang tuanya Mas Ruli gitu. Jadi saya nggak bisa bicara banyak dalam hal ini. Karena aku nggak mau ngomongin tentang masalah pribadi. Tapi kalau barusan ini ada yang ngomongin tentang masalah masa lalu, aku cuma mau kasih tahu sama kalian, tolonglah. Angga sudah punya kehidupan pribadi. Aldi sudah punya kehidupan pribadi. Mereka baik sama saya loh. Maksudnya terutama Aldi ya. Mereka baik sama saya loh. Si Angga aja masih komunikasi sama abang saya, Mas Bin. Jadi jangan memanas-manasin situasi yang gak ada. Itu proses dari Allah yang harus aku jalani gitu loh. Jadi gak ada ceritanya yang gimana. Ini semua perjalanan hidup aku. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, ih Dewi Persik musuhan sama ini. Saya gak ada musuhan loh. Sama Aldi Tahir kami baik. Kalau sama Angga saat ini aku memang tidak membuka diri aku. Tapi Angga baik sama kakak saya, sama mami saya. Jadi kami tuh semuanya itu kalau dibilang ada masalah, ada ini, saya gak ngerti. Orang-orang ini, saya gak ngerti orang-orang ini kok bisa-bisanya gitu loh. Jangankan kita bilang masalah rumah tangga ya. Gak usah jauh-jauh. Kamu ngomong saya itu sudah gagal dalam pernikahan saya. Yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian simak adalah saat ini orang pacaran itu bisa aja kan living together, ya kan? Mereka bisa putus, sama aja kayak aku, menikah bercerai, gitu. Jadi setiap orang punya perjalanan hidup, gitu. Jadi kalau misalkan dibilang DP, kamu tuh sudah gagal berumah tangga 3 kali, misalkan, ya kan? Ya kan? Jawaban aku satu. Gagal dalam berumah tangga tidak ada bedanya dengan mereka yang living together. Mereka pacaran bisa serumah. Istilahnya kayak gitu. Berarti tandanya jangan disangkut pautkan atau menghina status saya yang sudah pernah nikah. Masih mending saya menikah loh, daripada saya harus living together terus aku putus. Itu lebih menyakitkan. Tapi kalau menikah ada tanggung jawab moral yang memang harus dijalani. Tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada diri sendiri. Siapa sih yang mau rumah tangganya hancur? Atau mungkin siapa sih yang mau hubungannya itu kandas? Atau dalam artian seandainya mereka tidak menikah tapi mereka living together? Jadi jangan menjudge saya yang seolah-olah saya perempuan yang statusnya 3 kali menikah itu jelek. Beda cerita hidup. Karena saya mengalami pernikahan. Mungkin wanita lain tidak mengalami pernikahan, tapi mereka living together. Gitu. Jadi sebenarnya coba deh kita pikir logikanya kayak gimana. Dan masalah saya dibilang, aduh itu sampai banyak banget gosip-gosip tentang perselingkuhan ini dan itu. Saya gak bisa komen apa-apa ya guys. Orang mau bicara apapun, orang mau ngomong kayak gimana pun itu terserah mereka. Ya udah ya guys, aku mau tidur. Bener kakak semua pasti ada masa lalu. Gak mungkin manusia itu pasti ada ujian. Betul. Syifa, ya iya kan gitu. Jadi orang mau ngomong apa terserahlah, orang mau bicara apa buat aku terserahlah. Yang baik akan tetap menjadi baik, yang buruk mau dibikin kayak gimana tetap buruk. Aku sih yakin sama Allah. Orang mau bicara apa, udahlah. Aku sekarang bahagia dengan hidup aku bisa membahagiakan orang banyak dan keluarga aku gitu. Kalau menurut aku rumah tangga mami gak gagal sih. Jangankan mami atau manusia bisa seperti kita sekelas para nabi aja bisa gagal dan berantakan rumah tangganya.
Iya, kita itu bukan gagal, tapi kita itu belum sakinah mawaddah warohmah. Tapi suatu saat kan pasti akan sakinah mawaddah warohmah. Healing nih kapan-kapan keluar negeri gitu sama ibu ya, insya Allah. Nanti kalau aku sih daripada keluar negeri jalan-jalan ya, aku mendingan aku umroh. Akan lebih enak ya, kalau umroh kan lebih mendekatkan diri sama Allah. Aku lebih banyak ibadahnya karena mungkin dibalik aktivitas aku yang banyak, mungkin ibadahnya aku kurang. Jadinya kalau misalkan aku harus healing ke luar negeri, aku mendingan aku umroh aja. Kalau umroh kan bisa jalan-jalan juga gitu, bisa ibadah juga gitu. Pokoknya doa yang baik-baik lah. Ya udahlah ya, everything is a lesson atau ya, betul banget brother. Ya wes ya guys, salam sayang dari aku. Pokoknya jangan lupa ntar lagi ini juga mau ulang tahun pagi-pagi ambiar. Terima kasih atas semuanya, salam sayang.